Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara, frater yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudari pernah menyesal? Pernah menyesal? Pernah ya? Menyesal itu apa? Kecewa. Apalagi? Gelo. Menyesal itu merasa tidak senang, bisa kecewa, bisa susah, karena telah melakukan sesuatu yang kurang baik atau tidak pas. Misalnya, saya menyesal mengajak dia makan karena makannya banyak. Saya nyesal jadi frater, itu fraternya nyesal atau tidak tahu itu. Jadi, itu menyesal. Injil hari ini mengisahkan tentang perumpamaan seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Dan bapak itu meminta kedua anaknya untuk bekerja. Yang pertama menjawab ya, tapi tidak berangkat. Yang kedua menjawab tidak, atau tidak mau, lalu menyesal dan berangkat. Kira-kira mana yang baik? Ya, yang menjawab ya atau yang menjawab tidak? Yang menjawab tidak, menurut saya kok yang baik itu anak ketiga, yang menjawab ya dan berangkat. Untuk memahami makna dari perumpamaan hari ini dapat kita temukan dalam gagasan dasar, yaitu kata menyesal.
Setelah menjawab tidak mau, anak itu menyesal kemudian berangkat. Lalu apa itu menyesal gitu ya? Menyesal bukan perasaan getun, saya getun sekali nih ya, karena telah berbuat kurang baik. Kemudian ia merasa tidak enak, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Melainkan menyesal itu meninjau kembali, memikirkan ulang atas sikapnya, mikir lagi. Barangkali menjadi semakin jelas kalau kita bandingkan dengan anak yang menjawab ya tapi tidak berangkat. Ia hanya basa-basi supaya tidak diganggu lagi. Lihat pengalaman Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu. Kalau disuruh mandi, sana mandi. Ya, sudah, tidak diuyak-uyak lagi. Atau sana belajar. Meskipun tidak belajar lalu, tapi coba kalau menjawab, ayo sana mandi, tidak mau. Wah, tambah seneni. Itu anak yang menjawab ya tapi tidak berangkat. Basa-basi saja. Ia membungkam ayahnya dengan janji palsu. Dan ia tidak berpikir panjang mengapa ayahnya meminta untuk bekerja. Jadi pengertian menyesal itu artinya memikirkan, meninjau kembali keputusan yang telah dibuat. Boleh jadi ia mulai berpikir untuk apa bapaknya menyuruh bekerja. Maka gagasan kedua yang bisa kita lihat yaitu apa yang ditawarkan oleh sang ayah, yaitu rezeki. Ingat doa kita dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki hari ini. Orang itu, ayah itu menawarkan rezeki. Dan cara menawarkannya, cara mengungkapkan keinginannya juga dengan lemah lembut. Anakku, bekerjalah hari ini di kebun anggur. Bukan, hei, kono kerja. Tidak memerintah. Tetapi suatu undangan, tawaran yang penuh kasih. Tawaran kebaikan dan kemurahan hatinya tanpa paksaan. Kemurahan hati Allah itu, hati Bapa, bacaan minggu yang lalu ditolak atau diprotes oleh orang-orang yang tidak puas. Kami ini bekerja dari pagi kepanasan, gajinya sama. Itu yang memprotes kebaikan hati Allah. Kini kemurahan hati Allah ditawarkan kepada kedua anaknya yang sudah mengalami, sudah tahu kebaikan hati bapaknya. Maka apa warta yang ditawarkan pada kita? Yang pertama, suatu ajakan bagi kita untuk meninjau, memikirkan ulang niat keinginan kita yang tidak selaras dengan kemurahan hati Bapa. Untuk itu perlu kerendahan hati. Banyak yang kita buat, yang kita putuskan tidak matang, buru-buru, lalu kita getun, kita kecewa. Maka kita diajak meninjau kembali cara hidup kita, sikap kita, perbuatan kita. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk menerima, membuka hati, membuka tangan kita, menerima kemurahan hati Allah. Dikisahkan dalam perumpamaan tadi,
para pemungut cukai dan para pelacur menerima kebaikan Allah, sedangkan orang-orang Farisi tidak. Mereka yang dianggap kurang baik, pemungut cukai karena bekerja dengan orang asing, memeras rakyat, yang lain dianggap tidak setia, justru menerima kebaikan Allah. Sedangkan orang-orang Farisi yang merasa hebat menolak. Saudara-saudari yang terkasih, dua ajakan, dua warta gembira boleh kita terima, dan semoga kita senantiasa terbuka akan kemurahan hati Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.